Jujur benar-benar terengah-engah sama kondisi Indonesia saat ini. Kita tuh benar-benar kayak lagi dijajah sama negara sendiri. Kita yang berusaha untuk menunjukkan aspirasi kita kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang katanya adalah perwakilan dari rakyat, itu benar-benar tidak mewakili rakyat sama sekali. Mereka benar-benar zolim, terzolim yang aku tuh gak habis pikir gimana mereka mempertanggungjawabkan itu nanti di akhirat. Salah satu akibat dari kezoliman mereka sekarang makan korban. Almarhum Afwan Kurniawan, seorang anak muda yang usianya masih muda banget, yang cita-citanya tuh masih panjang banget. Dia kelahiran 2024, usia yang benar-benar masih panjang banget perjalanannya. Harusnya sekarang dia lagi semangat-semangatnya untuk mengejar mimpi-mimpinya. Dia masih banyak banget cita-cita yang harus dia capai. Banyak banget hal-hal yang harus dia raih. Banyak keluarga yang mau melihat dia tuh sukses. Bayangin dia gak bersalah apa-apa. Dia cuma anak muda yang berusaha untuk menyuarakan isi hati masyarakat Indonesia yang gak bisa hadir di sana, yang merasa dirugikan dan merasa dizolimi oleh pemimpin di negaranya sendiri. Aku gak bisa ngebayangin gimana sakitnya dia terlindas di kondisi seperti itu. Dia harus meregang nyawanya dengan kondisi yang sangat menyedihkan kayak gitu. Dan mereka yang ada di dalam gedung sana, bisa-bisanya dia mengurung diri, membisu seolah tidak terjadi apa-apa di negara ini. Mereka bisa-bisanya hidup tenang, makan dan nonton TV dengan nyaman di rumah mereka masing-masing, bertemu dengan keluarga mereka masing-masing, sedangkan di luar sana masyarakat Indonesia menjerit. Kalian itu digaji oleh rakyat, yang mana kami membayar pajak untuk bisa membayar kalian. Kami membayar pajak dan menjalankan kewajiban kami adalah untuk terciptanya subsidi silang, yang mana yang kaya bisa membantu yang miskin. Kami mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, bukan untuk dizolimi. Sebisanya kalian makan dengan enak, sedangkan di luar sana masyarakat itu menjerit setiap hari, nggak tahu harus makan apa. Kalian bisa hidup dan nonton dengan tenang di rumah kalian masing-masing, sedangkan kalian tahu di luar sana banyak banget masyarakat yang sedang menjerit kesulitan dalam menjalani hidup. Banyak orang-orang yang menjerit mencari lapangan pekerjaan, banyak orang yang menjerit nggak bisa bertahan hidup dari hari ke hari. Kalian benar-benar zolim dan jangan pernah kalian diam dengan kasus ini. Afwan harus mendapatkan keadilan. Dewan Perwakilan Rakyat yang katanya mewakili rakyat justru menggunakan uang pajak itu untuk kepentingan mereka pribadi. Rakyat tercekik sedangkan mereka hidup mewah dengan segala fasilitas yang ada. Di saat masyarakat Indonesia lagi tercekik dengan kehidupan yang sangat sulit ini, mereka justru berpesta pora, menari-nari, berjoget-joget di atas penderitaan orang lain karena kenaikan gaji mereka. Kalian benar-benar zolim dan kalian harus mempertanggungjawabkan itu di akhirat nanti. Tapi sebelum di akhirat, kalian harus mempertanggungjawabkan itu juga di dunia ini. Guys, jangan berhenti sampai sini. Kita harus kawal kasus Afwan ini sampai kelar. Kita juga harus pastikan bahwa yang ditangkap adalah orang yang melindas Afwan itu. Jangan pernah biarkan kasus seperti ini terjadi kembali di kemudian hari. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya mendapat kabar kalau driver ojol yang terlindas mobil aparat tadi sudah berpulang ke hadapan Tuhan sekitar jam 9 malam, sekitar jam 9 malam. Ternyata yang ditabrak dua orang. Guys, please tonton sampai habis karena gue mau jelasin biar kita sama-sama nggak salah paham di sini. Oke guys, ini beritanya gue dapat di Twitter dan gue mau bilang ini ke kalian biar kalian nggak salah paham juga. Kalian baca di atas peringatan yang dilindas mobil Brimob, ternyata itu ada dua. Yang selamat itu Pak Umar, sedangkan yang meninggal itu adalah namanya Pak Afwan Kurniawan. Jadi mobil itu melindas dua orang pas tadi ngebut di waktu yang berbeda. Tetapi diduga nggak jauh dari pas video kelindas itu direkam. Nah, jadi untuk berita yang ini, berita yang Pak Umar itu meninggal, itu sebenarnya nggak benar. Tapi ternyata yang meninggal adalah salah satu korbannya yang lain, yang namanya Pak Afwan. Dan ini KTP-nya Pak Afwan guys. Dan gue baru lihat tanggal lahirnya 2004. Masih muda. Dari Dewan Perwakilan atas nama pimpinan, mohon maaf apabila itu memang sudah terjadi, itu tidak bisa kita hindari. Kami bertanggung jawab, pimpinan bertanggung jawab. Saat ini, saat ini sedang dalam proses pemeriksaan. Pimpinan kami sudah berkoordinasi, kami sepenuhnya akan bertanggung jawab terhadap korban.